Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Herman dan teman-teman. Perkenalkan saya Cahya Kamila Ramadhani Putri dengan NIM terakhir 128 ingin mempresentasikan isi buku 4 bab 12 yang berjudul Rancang Saya untuk Hidup. Pembahasan pertama dalam buku adalah peran UI atau UX dalam startup. Dalam dunia startup modern, peran UI atau UX yaitu User Interface dan User Experience menjadi sangat penting karena tidak hanya berfungsi untuk mempercantik tampilan produk, tetapi juga untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan, efisien, dan bermakna bagi pengguna. Desain yang baik mampu meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pelanggan. Jika dulu UX dianggap sebagai nilai tambah atau opsional, kini telah menjadi kebutuhan utama dalam membangun bisnis digital. Kesan pertama dari sebuah produk seringkali menentukan keberhasilan sebuah startup dalam mempertahankan pengguna, karena pengalaman awal yang buruk dapat membuat pelanggan enggan kembali. Pembahasan selanjutnya adalah kesesuaian produk pasar atau Product Market Fit atau PMF. PMF merupakan fondasi bagi keberhasilan startup. Sebuah bisnis dikatakan mencapai PMF ketika produk yang dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan pasar yang nyata. Startup harus memahami masalah yang mereka pecahkan dan memastikan bahwa solusi yang ditawarkan relevan bagi pelanggan yang bersedia membayar. Proses ini biasanya dimulai dengan membuat MVP atau Minimum Viable Product, yaitu versi sederhana dari produk yang diuji pada penggunaan awal. Dari hasil uji tersebut, perusahaan dapat memvalidasi apakah produk mereka cocok untuk kebutuhan pasar sebelum melakukan pengembangan lebih lanjut. Dalam buku juga menjelaskan peran UI atau UX sebagai kunci dari PMF. Intervensi UI atau UX sebaiknya dilakukan sejak tahap awal pengembangan produk, karena pengalaman pengguna sangat berpengaruh dalam menentukan apakah produk akan diterima atau tidak. Desain UX yang matang membantu startup membangun kredibilitas dan kepercayaan pengguna sejak awal, seperti halnya makanan yang dinilai dari tampilan sebelum dicicipi. Kesan pertama terhadap produk digital juga muncul dari pengalaman navigasi, tampilan visual, dan kemudahan pengguna. Jika pengalaman pertama pengguna positif, maka peluang mereka menjadi pelanggan setia akan meningkat secara signifikan. Dalam buku juga membahas studi kasus mengenai startup. Beberapa studi kasus menunjukkan bagaimana perbaikan UI atau UX dapat membawa perubahan besar bagi startup. Contohnya ada Classboot, Simulanis, dan Studi Marvel, yang harus mengulang proses MVP setelah menyadari pentingnya pengalaman pengguna dalam menentukan arah produk. Kemudian ada juga Gradopedia yang melakukan rebranding menjadi Ambition Up untuk memperbaiki identitas dan memperjelas nilai yang ditawarkan kepada pengguna. Kemudian ada juga Adorable yang meningkatkan UX agar pembelajaran daring lebih terasa alami dan menyenangkan. Kemudian juga ada Simulanis yang berhasil menembus pasar global melalui produk AR atau VR dengan antarmuka yang intuitif dan imersif. Semua contoh ini menegaskan bahwa keberhasilan produk tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada pengalaman yang dirasakan oleh pengguna. Di dalam buku juga dijelaskan terkait peran UI atau UX untuk produk konsumen versus perusahaan. Perbedaan antara desain untuk penggunaan individu dan penggunaan korporat kini semakin kecil karena adanya tren consumerization of enterprise product. Tantangan utamanya yaitu menyeimbangkan inovasi dengan kebutuhan pengguna lama yang sudah terbiasa dengan sistem tertentu. Desainer perlu peka kapan harus menggunakan paradigma konvensional atau inovatif. Di buku juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip desain yang ditekankan, seperti gunakan paradigma futuristik yaitu desain responsif, modular, dan fleksibel. Kemudian ada profil berbentuk T untuk desainer yang luas dalam berbagai bidang mendalam pada suatu keahlian inti. Kemudian juga desain harus diuji di berbagai perangkat di sistem misalnya Windows versus Mac. Kemudian fokus pada aksesibilitas yaitu kemudahan navigasi dan pengalaman tanpa hambatan. Kesimpulan dari buku 4 bab 12 yaitu desain harus empatik dan berkarakter manusiawi. Jangan berlebihan dalam inovasi tanpa memperhatikan kegunaan praktis. Serta pelatihan intensif pengguna kini tidak lagi diperlukan karena produk harus intuitif secara alami. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.